Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Artinya, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Hadis riwayat Muslim. Substansi hadis ini bukan hanya pada kata nasihat sebagai tindakan moral, tapi pada esensi agama sebagai proyek perbaikan berkelanjutan. Ini bukan agama basa-basi, ini agama yang menuntut kita menjadi aktor transformasi sosial yang sadar dan peduli. Agama itu nasihat dalam testimologi Islam, bukan sekedar teguran. Bukan hanya kata-kata bijak, tapi nasihat adalah ikhlas dalam memberi arah, peduli dalam menyampaikan kebenaran, jujur dalam memperbaiki, dan tulus dalam menginginkan kebaikan untuk orang lain. Maka ketika Nabi SAW menyebut ad-dinu an-nasihah, beliau sedang membangun paradigma bahwa agama bukan hanya ibadah ritual yang eksklusif, tapi etos partisipatif yang mewajibkan kita terlibat dalam memperbaiki kondisi umat dari spiritual sampai sosial, dari pribadi hingga institusi. Nasihat untuk Allah ini berarti mengikhlaskan seluruh ketaatan hanya kepadanya, tidak mempersekutukannya dengan apapun, tidak menyelewengkan ibadah untuk pamrih atau pujian. Dalam bahasa teologis ini disebut tazkiyatun nafs, yaitu pensucian motivasi batin. Yang kedua, nasihat untuk kitabnya. Maksudnya adalah menghormati Al-Quran, membaca dengan tadabbur, menjadikan Al-Quran sebagai frame of reference dalam berpikir dan bertindak. Seorang intelektual muslim sejati menjadikan Al-Quran bukan sekedar teks bacaan, tapi sumber worldview dan inspirasi etis. Yang ketiga, nasihat untuk Rasulnya, yaitu mencintai Nabi dengan ketaatan bukan sekedar ucapan, menjadikan sunnah beliau sebagai standar hidup, bukan nostalgia sejarah. Sinilah pentingnya kita membangun mentalitas profetik, yaitu keinginan untuk hidup sebagaimana hidupnya para nabi, yaitu jujur, adil, berani, dan menyelamatkan manusia dari kegelapan. Yang keempat, nasihat untuk para pemimpin umat. Artinya memberikan masukan yang benar, mendukung mereka saat adil, dan mengoreksi mereka saat menyimpang. Ini bukan pemberontakan, bukan pula penjilatan, tapi sikap intelektual yang adil, berani berkata benar di hadapan penguasa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sebaik-baik jihad adalah berkata benar di hadapan pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya, nasihat untuk umat secara umum. Ini mencakup amar ma'ruf nahi munkar, menyebarkan kebaikan, memperbaiki masyarakat, dan menjadikan pribadi yang membawa maslahat. Dalam dunia akademik modern, ini sepadan dengan peran publik intelektual, orang yang tak hanya pintar tapi juga peduli. Kalau kita hidup tanpa memberi nasihat, berarti kita hidup egois. Kalau kita tahu kebenaran lalu diam, berarti kita telah menyembunyikan cahaya. Dan itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap agama. Maka mari kita jadikan hidup ini ladang nasihat. Bukan dengan marah-marah, tapi dengan ilmu, hikmah, dan cinta. Bukan dengan arogansi, tapi dengan akhlak dan empati. Karena agama ini hanya bisa hidup jika kita mau saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Firman Allah di surah Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, yaitu kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebajikan serta saling nasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Wallahu a'lam bishawab.